Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Agustin dengan NPM 21130536162 dari kelas 4G. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas pendidikan karakter dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Loliana, Magister Pendidikan, dan juga Ibu Amrina Izatika, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Wah, semangat sekali ya hari ini. Udah siap untuk belajar hari ini? Masya Allah. Kalau sudah siap semua, sekarang ada yang tidak masuk? Hadir semua ya. Oke, coba Ibu absen dulu ya. Ajeng, Vida, Hendy, Novi, Arma, Rini, Putri. Wah, hebat sekali. Masuk semua ya anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah, setelah berdoa untuk menambah semangat kita hari ini, sekarang kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, kalau sudah siap untuk belajar hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah dengan muatan PPKN. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang tanggung jawab, hak, dan juga kewajiban kita sebagai pelajar, sebagai masyarakat juga, sebagai individu gitu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PPT tentang materi kita hari ini. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan, anak-anak harus menyimak penjelasan dari Ibu ya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita, yaitu pelaksanaan tanggung jawab, hak, dan juga kewajiban. Simak baik-baik ya anak-anak pemaparan materi dari Ibu. Oke, yang pertama ada tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab adalah kesadaran dan kemampuan untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dan juga tugas-tugas. Jadi, tanggung jawab itu adalah kesadaran kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Misalnya nih, diberi contoh. Kita sebagai seorang, misalnya nih, diberi contoh, anak-anak ini sekarang jadi apa? Jadi siswa, jadi murid. Nah, itu tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya harus sekolah. Misalnya, kalau di sekolah, Ibu kasih PR. Nah, kalian ada tanggung jawab untuk mengerjakan PR tersebut. Karena PR tersebut adalah kewajiban anak-anak sebagai seorang siswa. Jadi, anak-anak punya tanggung jawab untuk mengerjakan
apa yang menjadi kewajiban anak-anak. Gimana anak-anak sudah paham kan tanggung jawab itu apa? Iya, betul sekali. Jadi kesadaran untuk menyelesaikan yang sudah menjadi kewajiban kita. Betul. Oke, selanjutnya ada hak. Nah, hak ini adalah segala sesuatu yang didapatkan atau diterima oleh setiap warga negara atau setiap orang. Nah, hak ini juga adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang sejak lahir. Nah, jadi anak-anak perlu diketahui, kita semua makhluk individu yang hidup di dunia ini mempunyai hak, yaitu hak yang pertama adalah hak kebebasan. Jadi kita setiap manusia memiliki hak kebebasan untuk hidup. Yang kedua, ada hak juga kita itu bebas berpendapat di depan umum, asalkan kita ya harus sopan, ya harus santun, ya harus menghargai yang ada di sekeliling kita. Seperti itu. Jadi, tiap orang, anak-anak ini, Arma, Hindu, itu semua punya hak. Semua punya hak yang dimiliki, yang bisa digunakan untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu. Seperti itu. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban itu apa sih, Bu? Kewajiban itu ya yang harus kamu lakukan, wajib gitu. Segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi. Ibu beri contoh, sekarang bulan apa? Bulan Ramadan, betul. Nah, di bulan Ramadan ini anak-anak yang muslim kan wajib kan untuk berpuasa? Iya, jadi yang namanya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Apabila kita meninggalkan sesuatu hal yang wajib, dia harus diganti, tidak boleh ditinggalkan. Misalnya, kita di bulan Ramadan ini sakit, jadi tidak bisa ikut puasa. Nah, itu harus diganti, karena puasa adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau ditinggalkan, kita akan mendapat dosa, karena itu wajib. Seperti itu ya. Nah, pelaksanaan hak dan juga kewajiban itu harus seimbang. Jadi misalnya anak-anak mau mendapatkan hak, ya anak-anak harus mengerjakan kewajiban terlebih dahulu. Dan ini dilakukan harus secara seimbang, adil. Misalnya anak-anak melakukan kewajibannya cuma satu, minta haknya dua. Nggak boleh, itu tidak adil. Yang namanya hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jadi kalau haknya satu, kalau kewajibannya satu, dia dapat haknya satu. Kalau kewajibannya melakukan dua, haknya ya dua. Seperti itu ya anak-anak. Betul. Nah, sekarang Ibu sudah menampilkan gambar macam-macam dari tanggung jawab. Nah, coba di situ kan ada 6 gambar nih. Yang gambar pertama, siapa yang tahu itu gambar apa? Ya betul, gambar orang beribadah. Maksudnya apa sih, Bu, gambar orang beribadah ini? Nah, gambar orang beribadah ini merupakan tanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap Allah, kepada Sang Pencipta. Jadi, kita sebagai manusia itu punya tanggung jawab kepada Tuhan, kepada Allah. Kita harus beribadah, kita harus sholat, kita harus menjauhi larangan-larangan Allah, kita harus ikut tuntunan-tuntunan Allah gitu. Kita harus tanggung jawab kepada Allah. Contohnya anak-anak di sini sudah rajin belum sholatnya? Ya, kan kalian sudah mau balik ya, sudah kelas 5, jadi sholatnya kalau bisa jangan sampai bolong-bolong, harus dilakukan terus, tidak boleh bolong ya, karena itu adalah wajib bagi yang sudah balik. Nah, yang kedua ada gambar apa anak-anak? Ya, gambar anak sedang upacara bendera. Itu apa sih, Bu? Nah, itu adalah contoh tanggung jawab sebagai seorang siswa. Nah, anak-anak di sini kan
semuanya siswa. Sekolah itu punya tanggung jawab di sekolah, yaitu ya belajar, ya nurut kepada guru, ikut pembelajaran guru, terus mengikuti upacara bendera, mentaati peraturan-peraturan sekolah. Itu adalah tanggung jawab seorang siswa. Lalu ada gambar yang ketiga, gambar apa anak-anak? Iya, gambar orang-orang berkumpul. Ada yang pakai kursi roda, ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak. Itu maksudnya apa, Bu? Nah, gambar yang ketiga ini artinya adalah tanggung jawab kita terhadap masyarakat sekitar. Jadi, kita itu juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Nah, misalnya tetangga kita sudah tua, sudah ada yang sakit, kita itu punya tanggung jawab untuk tetap menjalin silaturahmi, saling menghormati, saling menghargai, sopan santun dalam bertutur kata, maupun yang tua, yang muda harus sama. Ya, itu tanggung jawab kita sebagai tetangga. Lalu ada juga gambar yang keempat tuh, gambar orang gini. Kenapa sih, Bu? Nah, itu maksudnya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Loh, Bu, kok tanggung jawab sama diri sendiri sih, Bu? Iya dong, tanggung jawab terhadap diri sendiri itu sangat penting sekali. Nah, misalnya anak-anak sudah dikaruniai sama Tuhan, sama Allah, fisik yang lengkap, berfungsi sesuai fungsinya. Mata bisa untuk melihat, tangan bisa untuk bergerak, kaki bisa untuk berjalan, telinga bisa untuk mendengar, semua berfungsi sesuai fungsinya. Jadi kita harus tanggung jawab terhadap diri kita. Kita harus menjaga diri kita. Kita tidak boleh makan telat, tidak istirahat, terlalu capek. Itu tidak mencerminkan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau kita tanggung jawab nih sama diri kita sendiri, kalau kiranya sudah waktunya makan, ya kita harus makan. Kalau waktunya sudah istirahat tidur, ya kita harus istirahat tidur. Tidak boleh begadang, tidak boleh main HP, terus kasihanlah matanya ini. Tanggung jawablah kita sama diri kita sendiri, jaga diri kita sendiri. Oke anak-anak, ya bisa lagi, kalau sudah saatnya tidur, jangan main HP terus. Kalau saatnya makan, ya harus makan, jangan ditunda-tunda. Kita harus tanggung jawab sama diri kita sendiri. Selanjutnya tuh ada gambar apa anak-anak? Ya, gambar orang tua dan anaknya. Maksudnya apa, Bu? Itu adalah contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Kita itu kan punya keluarga, punya ibu, punya ayah, punya kakak, adik. Nah, itu kita punya tanggung jawab terhadap keluarga. Misalnya, kalau ibu sedang melakukan pekerjaan rumah, bukan berarti itu tugas ibu ya. Kita sebagai anak, kita juga harus bantu ibu, bantulah ibu cuci piring, nyapu, beres-beres, bersih-bersih. Kita itu harus tanggung jawab terhadap keluarga kita, harus saling sayang, harus saling menjaga. Namanya keluarga kan harus menjaga satu sama lain, tidak boleh menjatuhkan keluarga sendiri ya anak-anak. Harus saling sayang sama adiknya, sama kakaknya, apalagi sama orang tua ya, tidak boleh melawan. Nah selanjutnya terakhir ada gambar apa anak-anak? Iya, gambar bendera. Apa sih Bu, kok gambarnya bendera kita, tapi kok gambarnya? Selanjutnya yang terakhir ada gambar apa anak-anak? Iya, gambar kereta tapi warnanya kayak bendera, Bu, merah putih. Iya, itu artinya kita harus tanggung jawab sama bangsa dan juga negara kita. Kenapa, Bu? Kok tanggung jawabnya sampai di bangsa dan di negara? Iya, karena kita tinggal di negara Indonesia dan kita bangsa Indonesia, kita harus tanggung jawab. Yang sudah tinggal di Indonesia, kita harus tanggung jawab. Kita harus menjaga Indonesia. Kita tidak boleh menghancurkan negara kita sendiri, mengolok-olok negara kita sendiri. Jadi kita harus bangga dengan negara kita.
Nah, itu anak-anak tadi sudah ada banyak ya ternyata macam-macam tanggung jawab itu. Udah ada gambarnya, diberi. Nah, itu anak-anak. Jadi banyak ya macam-macam tanggung jawab yang ada di sekitar kita, yang kita punya. Yaitu apa tadi? Tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab sebagai seorang siswa, tanggung jawab terhadap masyarakat, diri sendiri, keluarga, dan juga bangsa dan negara. Ya, jadi anak-anak harus ingat. Misalnya anak-anak ini, ternyata masih banyak ya kegiatan-kegiatan kecil yang belum saya implementasikan, belum saya terapkan di kehidupan saya. Ternyata saya belum menerapkan tanggung jawab loh, belum menerapkan sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri loh, belum menerapkan sikap tanggung jawab sebagai seorang siswa loh. Nah, setelah anak-anak tahu tanggung jawab itu apa, tanggung jawab itu bagaimana sebagai seorang siswa, dan lain sebagainya, jadi berharap anak-anak mulai sekarang harus bisa menjadi orang siswa yang bertanggung jawab. Oke anak-anak? Sekarang anak-anak kan sudah tahu ya macam-macam tanggung jawab apa, hak itu apa, kewajiban itu apa. Jadi anak-anak kan sudah paham, sudah tahu membedakannya. Sekarang ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Jadi nanti dianalisis videonya itu apa saja yang ada di dalam video itu, kegiatannya bagaimana, adakah contoh-contoh tanggung jawabnya, adakah contoh haknya, adakah contoh kewajibannya. Nanti anak-anak harus mengamati dengan teliti. Hai teman pintar, hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. Pipo, Lula, dan Bol berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bol setelah terlebih dahulu ganti baju sepulang sekolah. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Yuk, masuk. Hai Pipo, hai Lula. Sore Tante, Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Bang, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante, permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana bareng Kak Bol? Kita mau pergi menjenguk Danang nih di rumahnya. Sekalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Ngapain kamu anak kecil ikut-ikut? Kamu jaga rumah aja. Nggak boleh gitu Bol sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Iya deh. Maaf ya Mini. Tapi kamu di rumah aja ya. Tunggu ibu di rumah. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu, supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti Mini. Mini! Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan menyetel musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung kita dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya. Maaf.
Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga Danang punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bol yang membawakan catatan untuk Danang yang lagi sakit. Yap, sekaligus pergi menjenguk Danang. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyapa Tante Eva di depan rumah Bol. Juga menyayangi orang yang lebih muda seperti yang kamu ajarkan pada Bol, Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak, Lula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli ya dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bol? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat. Seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat. Seperti aku, yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah Danang. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lainnya. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil, atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin
cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Coba sekarang Ibu mau siapa yang bisa menyimpulkan kita tadi belajar tentang apa saja? Iya, silakan Vida. Tadi belajar tentang apa? Belajar tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa, Vida? Iya, betul sekali. Tanggung jawab adalah kesadaran dan kemampuan kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi. Iya, betul sekali, Vida. Jadi, tanggung jawab adalah kesadaran atau kemampuan kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dan juga tugas-tugas kita. Itu adalah tanggung jawab. Beri aplaus kepada Vida. Terus selanjutnya tadi apalagi kita belajar apalagi? Yang pertama tadi udah tanggung jawab. Iya, silakan Putri apa? Iya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang hak. Apa Putri pengertian hak itu? Betul, segala sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir. Betul sekali. Beri aplaus kepada Putri. Nah, selanjutnya kita tadi sudah belajar tentang tanggung jawab, hak. Lalu belajar apa lagi? Ya, kita belajar tentang kewajiban. Nah, kewajiban itu apa, anak-anak? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi. Nah, betul sekali. Nampaknya sekarang anak-anak sudah paham ya, sudah bisa membedakan apa sih itu tanggung jawab, apa sih itu hak, apa sih itu kewajiban. Oke anak-anak, sudah paham sampai sini? Alhamdulillah. Mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, sekarang kita tepuk semangat dulu ya, biar nggak lemes nih. Walaupun puasa, tapi kita harus tetap semangat belajarnya, karena kita punya tanggung jawab sebagai seorang siswa, yaitu belajar menuntut ilmu. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai, lancar, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain kelak. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Semangat ya belajarnya.